Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini adalah praktikum analisis perancangan sistem informasi dan masuk ke dalam materi data flow diagram atau bisa disebut DFD. Baik, saya akan jelaskan pengertian DFD itu apa sih? Nah, DFD atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data pada suatu sistem atau menjelaskan proses kerja suatu sistem yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Itu pengertian dari DFD, dan fungsinya DFD adalah yang pertama untuk pembuat model. Pengertian dari pembuat model sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai fungsi sistem. Fungsi sistem itu adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasikan oleh sistem tersebut. Yang ketiga adalah sebagai alat perancangan. Sebagai alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Nah, itu adalah sebagai fungsi data flow diagram. Selanjutnya akan masuk ke simbol-simbol data flow diagram. Bisa kalian lihat pada layar. Itu ada yang pertama ada gambar kotak dengan sikunya yang nggak tumpul sih, seperti melengkung. Namanya adalah user. Kegunaannya adalah sebagai kesatuan di luar sistem yang memberikan input ke sistem atau penerima output dari sistem berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Yang kedua adalah gambar sebagai garis ya. Garis itu namanya proses. Keterangannya adalah aktivitas yang mengolah input menjadi output. Nah, itu nanti ada yang data flow diagramnya. Yang ketiga adalah arah panah beserta garisnya yang disebut data store. Keterangannya adalah penyimpanan data pada database, biasanya itu berupa tabel. Nah, selanjutnya masuk ke dalam level dalam DFD. Yang pertama adalah ada diagram konteks. Diagram konteks itu menggambarkan suatu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya bisa kalian baca. Yang kemudian adalah diagram 0, yaitu adalah bisa disebut juga dengan DFD level 1. Merupakan suatu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Jadi, diagram 0 itu ada pemecahan dari diagram konteks terlebih dahulu, lanjut ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Nah, itu. Lanjut ke diagram rinci. Diagram rinci merupakan suatu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Sama seperti diagram 0, yaitu adalah pemecahan. Pemecahan dari diagram 0 ke diagram rinci. Untuk memperincikan suatu proses yang ada pada diagram 0 itu tersebut. Baik, masuk ke desain sistem. Nah, ke desain sistem ini studi kasusnya adalah sistem informasi distribusi. Ini adalah gambaran dari sistem flow diagram. Keterangannya dari gambar tersebut adalah yang pertama,
Produsen memberi informasi mengenai barang yang akan disalurkan kepada distributor. Informasi yang disalurkan kepada distributor yaitu adalah jumlah stok, jenis produk, harga barang, dan lain-lain. Yang kedua, distributor memberi informasi mengenai barang yang akan disalurkan kepada agen. Yang ketiga, agen memberi informasi mengenai barang yang akan disalurkan kepada pelanggan, yaitu informasinya tadi jumlah stok, jenis produk, harga barang, dan lain-lain. Yang keempat, pelanggan memberi informasi mengenai jumlah barang yang akan dipesan kepada agen. Lanjut, yang kelima, agen memberi informasi mengenai jumlah barang yang akan dipesan kepada distributor. Yang terakhir, yang nomor 6 itu arah nomor 6. Distributor memberi informasi mengenai jumlah barang yang akan dipesan kepada supplier. Nah, itu adalah keterangan dari sistem flow diagramnya. Selanjutnya masuk ke konteks diagram. Yang tadi, pengertian konteks diagram tadi. Baik, dalam konteks diagram ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, produsen melakukan pendaftaran sebagai produsen untuk distributor ke sistem informasi. Nah, ini namanya CV-nya adalah CV jungkat-jungkit. Yang kedua, sistem mengirimkan data barang yang akan dibeli kepada produsen. Dan kemudian produsen juga memberikan data barang yang dibeli oleh distributor yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi. Nah, ini. Yang ketiga, sistem akan memberikan data barang masuk kepada agen atau distributor. Yang keempat, sistem akan memberikan dan menerima data pembelian barang kepada agen atau distributor. Yang kelima, yang terakhir, agen atau distributor akan memberikan data produsen, laporan pembelian, dan laporan penjualan kepada manajer. Oke, ini. Agen distributor akan memberikan data supplier, laporan pembelian, dan laporan penjualan kepada manajer. Ini manajernya. Ya, itu adalah keterangan dari konteks diagramnya. Kemudian dilanjut ke diagram level 1. Di dalam maksudnya lanjut ke data flow diagram level 0. Di sini adalah 5 proses, yaitu adalah proses mendaftarkan master, proses penjualan, proses pembelian, proses pembayaran, dan proses laporan. Keterangannya dari DFD level 0 ini adalah pada proses 1, ini proses 1, yaitu adalah mendaftarkan master. Agen akan melakukan pendaftaran agen akan melakukan pendaftaran agen yang kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam database distributor dan produsen. Ini keterangannya dari proses 1. Lanjut ke proses 2, yaitu adalah proses penjualan. Agen akan mendapatkan informasi atau data tentang penjualan dari distributor berupa barang yang akan dijual, yang kemudian data tersebut akan masuk ke database barang keluar sebagai informasi barang yang sudah terjual. Kemudian, agen akan melakukan penjualan kepada konsumen dan konsumen akan melakukan pembelian kepada agen. Oke, lanjut ke proses yang ketiga. Pada proses ketiga ini adalah proses pembelian. Distributor akan memberikan data atau informasi mengenai barang yang akan dibeli dari produsen, yang kemudian data tersebut akan memasukkan ke database barang masuk. Ya, yang keempat adalah proses pembayaran. Ini yang keempat, mana nih? Agen melakukan pembayaran terhadap proses yang terjadi di proses 2. Dan distributor akan melakukan pembayaran kepada produsen. Nah, ini adalah
proses keempat. Selanjutnya, yang kelima adalah proses laporan. Proses laporan, manajer akan mendapatkan laporan pembelian. Nih, manajer akan mendapatkan laporan pembelian, laporan data produsen, laporan penjualan, laporan data barang dari database yang masuk, barang keluar, produsen, dan distributor. Ya, sekiranya itu adalah keterangan dari data flow diagram level 0. Lanjut ke data flow diagram level 1. Ini adalah data flow diagram level 1 yang tadi adalah sebagai perincian dari data flow diagram level 0 ke level 1. Keterangannya adalah, maaf, sebelum masuk ke keterangan ada proses mengisi form dan penjualan. Pada proses penjualan terjadi dua subproses di dalamnya, yaitu mengisi form dan penjualan. Ya, mana mengisi form dan penjualan. Oke, selanjutnya pada proses 2.1. Ini, maaf, harusnya ada angkanya 2.1. Agen akan memasukkan informasi data barang yang kemudian tanggal keluar dan jumlah keluar barang akan masuk ke database. Dan data barang akan masuk ke dalam database barang. Oke, itu adalah keterangan dari data flow diagram level 1. Bisa kalian belajar lagi. Ini adalah sebagai materi sebelum masuk ke praktikum. Baik, terima kasih. Itu adalah materi data flow diagram pada praktikum ini. Kurang lebihnya, jika ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Karena Asprak adalah juga manusia juga. Bisa kalian pelajari lebih lanjut ke internet atau bisa minta sumber dari Aspraknya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.